Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat pagi, wabarakatuh. Pak. Pagi, Ih, Pak. anak-anak Waalaikumsalam. Bapak ini pagi-pagi sudah cantik-cantik sekali. Gimana kabarnya anak-anak? Pada sehat? Alhamdulillah, Sehat, luar Bapak. biasa. Allahu Akbar. Iya, alhamdulillah. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar. Tapi sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak ya, supaya dalam belajar nanti kita diberikan kemudahan, kelancaran, serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk masa depan nanti. Oke, boleh dipimpin nih si Anissa yang memimpin dah. Badannya yang gede nih Anissa memimpin. Ketua kelas. Ayo Anissa disiapin. Ayo, teman-teman, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi Ya. salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anissa sudah menyiapkan teman-temannya untuk belajar pada pagi hari ini. Oh ya, sebelum kita melanjut ke kegiatan selanjutnya, Bapak absen dulu nih, nomor absen satu, si Abdullah ada nggak ya? Oh iya ada, Anissa ada, Erlita ada. Oke. Selanjutnya, oke anak-anak, pada masa hari ini kan kita masih dalam keadaan pandemi anak-anak ya. Kita harus tetap menjaga yang namanya protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Apa itu? Apa aja sih anak-anak 5M itu? Memakai masker, Pak. Iya, terus Memakai apa lagi? masker. Mencuci tangan. Iya, terus apa lagi? Hmm, Apa lagi ayo? Baru Menjaga jarak, Pak. menjaga jarak, betul. Apa lagi? Apa ya? Apa Apa, ya? Nisa? Ayo Anissa, apa Anissa? Apa ya, Pak Guru? Aku lupa, Pak Guru. Menghindari Lupa, Pak. kerumunan. Iya, Nah, terus satu betul. lagi nih, mengurangi mobilitas di luar yang tidak benar-benar penting untuk kita Betul, lakukan Pak. keluar dari rumah. Karena saat ini masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Oke, yang penting anak-anak semuanya tetap semangat nih belajar nih meskipun dalam keadaan pertemuan terbatas pada pagi hari ini semuanya tetap belajar. Oke anak-anak, Bapak pengen tanya nih, di rumah kalian punya tanaman nggak sih? Ada tanaman nggak sih di rumah kalian? Bukunya, Pak. Ya, Ta- Pak. tanaman apa Macam-macam. itu? Tanaman apa itu? Ada pohon nangka, ada Terus? Pandan, Pak. belimbing, ada pohon Terus? cabe, Iya, terus apa lagi ya? ada pohon lidah Jeruk, mertua. Pak. Pohon jeruk, pohon nangka, pinter. Itu nanti kalau dipetik berbuah dijual ya, atau dikonsumsi sendiri. Jual pasar, Pak. Wih, mantap. Itu yang namanya kegiatan ekonomi. Pinter nih Anissa nih ternyata nih kegiatan ekonominya mulai berdagang ini kelas 4 ini anak bapak nih pinter. Oke, eh, di rumah tentunya kalian harus merawat tanaman ya anak-anak ya. Meskipun kalian punya tanaman yang banyak, terus berbagai macam jenis, tentunya kalian harus merawatnya. Apakah kalian yang kalian lakukan dalam sehari-hari dalam merawat tanaman? Disiram, Iya, disiram. beri Terus apa lagi ya? pupuk, Diberi Kasih pupuk, pupuk. Pak. Terus apa lagi? Dijaga. Dijaga, Jangan betul. diprotekin. Iya, nah itu Jangan yang dibuat utama main jangan masak-masakan. diprotekin. Heeh, betul, Protek. pinter sekali nih anak bapak nih. Cakep-cakep, pinter-pinter. Oke, kalau gitu kan yang namanya kita harus merawat. Harus kita beri pupuk, terus kita siram, terus kita pangkas ranting-rantingnya kalau yang udah banyak. Terus kita memberikan apa namanya asupan gizi kepada tumbuhan tersebut dan memberi pupuk. Tapi apakah memberi pupuknya itu setiap hari anak-anak ya? tidak, Pak. Tidak, tentunya tidak setiap hari anak-anaknya Ada mungkin waktunya. ada waktunya mungkin Menyiram, satu Pak, minggu. yang tiap hari. Oh, oh, iya betul. Mungkin bisa memberi pupuknya dalam waktu satu minggu sekali ataupun satu bulan sekali ya untuk proses pertumbuhan tumbuhan. Tuh, di situ ada yang kita mendapatkan mengkonsumsi hasil dari buah tersebut, gitu kan? Seperti nangka, mangga, rambutan, jambu air, jambu biji, gitu kan? Itu namanya adalah hak kita. Hak kita adalah kita mendapatkan sesuatu.
Nah, kewajiban kita apa tadi anak-anak? Merawatnya, merawatnya. Hak kita adalah mendapatkan hasilnya, kita menikmatinya. Oke, sebelumnya yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah tentang tema 3, peduli terhadap lingkungan, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Ya, seperti ini ya, Bapak tampilkan ya, sebentar ya. Oke, Bapak cari dulu nih gambarnya nih, Bapak lupa naruhnya di mana ya? Ya, ini. Oke, sudah kelihatan belum anak-anak nih? Ya, ini media pembelajaran pada pagi hari ini adalah tema 3, subtema 1, pembelajaran kedua. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini di sini ada tujuan pembelajarannya. Satu, peserta didik dapat menganalisis hak dan kewajiban sebagai warga negara masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan melalui metode tanya jawab video yang disampaikan oleh guru dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menyembuhkan hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam memanfaatkan tumbuhan melalui diskusi dan tanya jawab dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis langkah-langkah membuat karya seni kolase secara sistematis dengan tepat. Yang keempat, peserta didik dapat menciptakan kolase buatan sendiri melalui video yang disajikan guru secara tepat. Oke, pada pagi hari ini kita memuat dua pelajaran, yaitu pelajaran apa anak-anak? Pelajaran PKN dan SBDP. Tentunya, nih anak-anak ini Bapak pengen tanya nih, di rumah kan pada pohon apa tadi ya? Ada pohon jambu, ada pohon nangka, harus ada pohon pisang dan sebagainya. Itu adalah jenis tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai karya seni juga anak-anak. Selain kita nikmatin buahnya. Contohnya karya seni apa ya, Anissa ya? Karya seni apa, Anissa ya? Karya seni eh kolase. Iya, pinter kolase. Nah, contoh kolase, contoh bahan alam dari kolase yang dapat dimanfaatkan apa, Erlita ya? Daun kering. Kacang hijau, Pak. Iya, kacang hijau, pinter. Selain kacang biji-bijian juga kulitnya juga bisa dimanfaatkan. Bisa kulitnya, Bisa, bisa Pak. daunnya, bisa Daunnya, rantingnya, Pak. bisa akarnya dan sebagainya. Itu semua bisa kita lakukan untuk membuat karya seni, yaitu karya seni kolase. Nah, karena tentunya punya hak dan kewajiban nih dalam eh, menjaga tanaman di lingkungan sekitar rumah, gitu kan? Oke, pembelajaran yang sebelumnya kita bersama berkaitan dengan hewan dan tumbuhan di sekitar rumah kita. Kita lanjutkan kembali pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga nanti pembelajaran pagi hari ini tambah semangat, tambah pinter, tambah menguasai materi. Ya, anak-anak dapat mempraktekkan nanti di rumah dengan orang tua ataupun dengan sendirinya. Kalau lebih bagus lagi dengan sendirinya, kreatif anak itu ya, tanpa bantuan orang tua. Jadi mengasah pemikiran kita supaya kita lebih teliti, lebih rajin, lebih sabar. Tentunya dalam karya seni kolase itu mempunyai sifat-sifat karakteristik yang harus dengan sabar, teliti, dan sebagainya anak-anak ya. Nggak boleh buru-buru ngerjain kolase. Ya, seperti itu contohnya. Kalau kolase dari bahan alam tadi sudah disebutkan. Coba sebutkan contoh bahan kolase dari bahan buatan selain bahan alam. Nah, apa itu? Tanah liat, Pak. Sorry. Tanah liat masih alami, Erlita. Origami. Iya, kertas origami. Apalagi ya? Apalagi ya? Apa ya? Koran bisa nggak Pak Koran. disobek-sobek? Iya, pinter. Koran. Apa apa lagi Kain ya? perca bisa nggak? Kain perca, Pak. Kain perca, pinter. Kalau kain perca bisa selain digunakan kolase, juga bisa juga dengan mozaik, Erlita. Jadi karya seni itu termasuk karya Oh, seni dua dimensi, ya, yang menghasilkan dapat dilihat dari dua arah, mempunyai panjang dan lebarnya aja. Tapi kalau karya gitu. seni tiga dimensi mempunyai panjang, tinggi, dan lebarnya dan volumenya seperti patung, ya anak-anak ya. Oke, ada pelajaran gini, yuk kita lanjutkan nih. Nah, yang akan kita pelajari dalam muatan PKN adalah tentang
hak dan kewajiban. Apa sih maksud dengan hak anak-anak? Yang Apa itu yang hak? kita Hak yang dapat, harus kita yang miliki, kita Bu, Iya, yang yang harus harus kita kita dapati, dapatkan. Pak. Yang harus kita dapatkan itu namanya hak. Kalau kewajiban anak-anak, Yang harus dijalanin, Pak. ya harus dikerjakan, harus dijalanin. Betul sekali. Oke, kita lanjut nih materi pagi hari ini. Semoga anak-anak makin pintar. Ini Bapak ada video penggunaan metode augmented reality atau virtual ya anak-anak ya. Supaya nanti, tapi Bapak nggak bisa praktekin pakai HP nih. HP Bapak lagi error nih. Karena aplikasinya tidak muat di HP Bapak nih. HP-nya maklum HP jadul. Jadi Bapak ambil videonya aja dari YouTube sebenarnya banyak. Nanti anak-anak di rumah praktekkan, Bapak kasih apa namanya itunya apa namanya tuh aplikasinya nanti praktekkan di rumah dengan orang tua dengan pengawasan orang tua karena di sekolah kita tidak memperbolehkan anak-anak untuk membawa handphone. Nanti kalau membawa handphone, kalau hilang siapa yang mau tanggung jawab? Pak Guru. Ih, Pak Guru nggak punya duit untuk gantinya. sekolah lah, Pak. Sekolah juga nggak boleh membawa HP ya anak-anak ya. Jadi selama pembelajaran ini anak-anak tidak diperbolehkan membawa handphone dalam bentuk alasan suatu apapun ya. Karena demi keamanan bersama. Kalau nanti misalkan kalian pengen dijemput orang tua, boleh pakai handphone Bapak untuk nelpon. Tuh. Jadi Bapak selalu memfasilitasi supaya anak-anak dapat berkomunikasi dengan orang tua meskipun kalian tidak membawa alat komunikasi berupa handphone. Ya, ini Bapak nih ada gambar nih sedikit nih. Yuk kita lihat yuk, ada nggak bisa nggak ya? Aduh, salah kan. Tuh anak-anak nih, mana tadi ya? Bentar ya. Mana anak-anak ya? Bentar ya. Oke, belum kelihatan anak-anak ya, sebentar ya. Iya, Bapak. Bentar ya, Bapak cari dulu. Coba cari dulu nih videonya nih agak lama nih internetnya nih. Oh ya anak ya. Oh ya. Hah? Pak Guru bingung ya, Pak Ini Guru ya? bingung nih. Bingung Pak gurunya nih. Aduh, mana ya ngekliknya ya? Ini nggak bisa Buka diklik. aja, Pak, YouTube-nya, Pak. Nah dulu Bapak buka YouTube-nya dulu ya anak-anak ya. Oh, ini YouTube-nya. Ya, Bapak, Agak ditunggu. susah ini nih. Oke, sebentar nih Bapak cari YouTube-nya dulu. YouTube-nya mana ya YouTube-nya ya? Hmm. Eh. Hmm. Oke. Iya, nih. Bapak agak bingung nih pakainya nih. Aplikasinya banyak sekali. Mana, Pak? Iya, sabar anak-anak ya. Iya, nih videonya nih, video contoh pembelajarannya ini. Kalian dapat terapan nanti di rumah ya. Pakai rumah belajar nih kalau yang aplikasi apa HP-nya untuk membuat itu bisa pakai nanti ya. Ini adalah salah satu contoh penggunaan augmented reality terhadap makhluk hidup sekitar kita. Ini namanya Anissa juga nih yang membuat nih namanya nih. Oh, itu nama aku sih, Iya, Pak. Anissa ternyata yang pinter Kecil, ya. Pak. Itu Bapak sudah gede sih, kalah. Pak. Oh, Bapak kalah. Ini emang Anissa nih. Aduh, Anissa pinter sekali. Nah, nanti aplikasinya seperti ini anak-anak ya. Jadi kalian Ih, nanti, saya suka Itu banget daunnya hmm, keluar ya, Pak. ya, nanti nanti ketika kalian ada menggunakan aplikasi Oh, ini itu di uletnya buku, keluar. ada gambarnya. Nanti pakai begitu bisa muncul tuh anak-anak tuh. Tuh, seperti itu tuh. Oh, jadi nanti kelihatan langsung tuh uletnya tuh. Ini uletnya. itu. Kok bisa bergerak, Pak? Iya, bisa Kita bisa bergerak. download nggak di rumah, Pak? Bisa sekali anak-anak. Bisa itu Kayak HP ya. ya, Pak ya? Pakai HP. Tapi HP-nya mungkin yang kapasitasnya sudah bagus anak-anak ya. Tuh, jadi kelihatan nampak muncul tuh seperti nyata anak-anak. Tuh, Oh, kupu-kupunya tuh. bergerak. Digerakkan tubuhnya.
Tuh, Nanti gitu di anak-anak. WA ya Pak, di grup mama-mama ya Pak. Ini Oke, nyarinya jadi di mana? nanti Betul, Bapak betul. kirimkan ke anak-anak materinya tentang linknya tersebut. Oke, kita lanjut lagi. Tadi nyampe mana ya tadi ya? Oke, sampai sini ya. Oke, bentar lagi. Oke, oke dari tadi video pembelajaran tadi kira-kira hak kita untuk dan kewajiban kita terhadap lingkungan apa ya anak-anak ya? Tadi kan Menjaga ada lingkungan, hewannya, ada tumbuhannya gitu. Apa itu? Hak dan kewajiban kita menjaga anak-anak. mereka Pak, biar Iya, tidak menjaga. punah. Heeh. Berarti kita tetap melestarikan seperti kupu-kupu nih di lingkungan rumah biasanya di pohon mangga biasanya banyak ini pohonnya nih. Ada uletnya. Uletnya pasti dia akan bertelur. Setelah bertelur pasti dia akan menetas jadi kupu-kupu dan seterusnya seperti itu. Itu adalah seperti namanya yang namanya daur hidup. Ya, daur hidup hewan seperti manusia ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut materinya. Itu buat selingan aja nih, apalagi ya. Nah, ini Bapak punya video lagi nih. Tapi nggak tahu videonya bisa di-setel lagi nggak nih anak-anak ya. Mudah-mudahan bisa nih anak-anak nih. Ya, nggak bisa lah. Kita dulu, Bapak. Ulang lagi nih, cari lagi di YouTube. Kita cari di YouTube dulu videonya. Apa tentang apa ya tadi ya videonya ya? Tapi janji ya Pak, yang tadi dikirim ke WA mama aku Iya, tuh aku pengen tahu kupu-kupu nanti bergerak dikirim. kan. Nanti dikirim supaya kalian tahu nanti ya. Nanti dikirim ya anak-anak ya. Bapak kirim nanti ya. Ntar Bapak cari dulu nih videonya nih yang tadi ini tentang hak dan kewajiban terhadap hewan dan tumbuhan. Sebentar ya. Oke. Ya belum muter-muter nih karena perlu di download ini stoknya nih. Mana ya? Mana Pak gambarnya, Pak? Bentar dulu nih anak-anak nih kayaknya susah banget munculnya ini. Kenapa nggak di-download dulu, Pak? Iya lupa Bapak downloadnya. Takut. Saya kirain kemarin apa namanya? Ininya bagus gitu. Ternyata linknya nggak ini. Tapi kupu-kupu itu Pak, Hmm, adanya hmm, biasanya di mana sih? Di rumah aku udah jarang ada kupu-kupu Pak. hmm, hmm. Biasanya di pohon kan, realita ya di pohon yang ada bunganya biasanya ya, yang berbunga biasanya. Nah, kelihatan belum anak-anak? Nah, ini kesukaan anak nih, Ah, laki Doraemon. nih. Oh, ada Lihat nih Doraemonnya, Pak, jam Pak. Iya, gambar Doraemon. Oh, Betul. Doraemonnya nggak bawa dorayaki, Pak. Dorayakinya habis kayaknya belum bikin tuh Erlita. Kamu saya Anissa ya tadi ya, belum bikin. Dorayakinya habis. Iya, Pak. Lihat Doraemon jadi lapar. Saya Pak pengen Ah, dorayaki. iya nanti ya 15 menit lagi kita istirahat. Kita istirahat nanti 15 menit lagi. oke Pak. Itu, itu apa, Pak? Oke. Mana tuh? Itu adalah mengenai hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan yang ada di sekitar kita, sayang. Supaya kita tahu, oh ini termasuk hak kita nih, ini termasuk kewajiban kita. Seperti itu. Terus seperti di taman sekolah tuh banyak pohon, banyak tumbuhan yang dapat kita manfaatkan. Tapi kita tetap yang namanya hak dan kewajiban kita, yaitu merawatnya dan mendapatkan buahnya. Oke.
Ya, kita perhatikan dulu anak-anak ya. Nanti kalian simpulkan nih dari tayangan video tersebut. Ya, Oh, nggak ada suaranya, Pak. Ini kalau komik Doraemonnya doang ya, Pak? nggak bisa bersuara, Doraemon sama Nobitanya nggak bersuara. Suaranya melalui apa tuh? Tanda yang di atasnya tuh Apa namanya. baling-baling bambu? Baling-baling bambu kayaknya. Kasih suaranya dong, Pak. Adanya nyanyiannya aja, nyanyiannya doang yang bisa ditampilkan. Oke. Itu apa, Pak? Suaranya baru Ini keluar, kajian Pak, itu kajian komplek kajian Doraemon. pustakanya sayang ya. Nggak tahu, Pak. Oke. Saya nggak ngerti itu, Pak. Kajian apa Hmm. itu, Pak? Itu namanya daftar pustaka anak-anak ya. Ketika nanti kalian menjadi orang peneliti nih, gitu kan, jadi dosen. Nah, kalian nanti akan membuat yang namanya penelitian. Wah, di situ kan nanti ada daftar pustakanya, ya, atau kajian literaturnya menurut siapa aja seperti itu. Oke, menurut kalian nih setelah Bapak tayangkan video tadi, apa sih dampak dan kewajiban dari kita terhadap tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kita? Apa dampaknya? Kalau kita melaksanakan kewajiban kita terhadap tumbuhan dan hewan di lingkungan kita, apa dampaknya itu anak-anak? Lingkungannya Ayo. terawat, Iya, pinter. Satu. bersih. Udaranya Pinter. bersih, Pak. Iya, pinter. Udaranya Nggak ada bersih. polusi. Tidak ada polusi. Iya, pinter. Sekali ini anak-anak Bapak nih. Sungguh luar biasa nih kelas 4 segini. Sungguh luar biasa belajarnya. Tetap semangat meskipun kita tinggal di daerah perkotaan. Itu tetap semangat ya anak-anak sekalian. Meskipun tidak ada yang namanya tanaman hampir di sepanjang jalan sekarang ada tanaman tebang, bang ditebang ya. Oke, lanjut kita masuk ke materi selanjutnya anak-anak. Ada Bapak ada kuis nih sedikit nih. Bisa nggak ya kuisnya Kuis kita apa, tampilkan lagi Pak? ya? Bisa nggak? Bapak emang kalau udaranya kotor, terus itu ngaruh ke kupu-kupu, Pak. Ngaruh sekali, ya, pengaruh sekali. Ya, jadi nanti kupu-kupu bisa musnah, bisa hilang, ya. Jadi nanti nggak tidak bisa berkembang biak lagi secara secara baik gitu Erlita ya. Nih, Bapak siapkan nih. Tematika subtema 1 kelas 4. Oke, kita mulai ya. Nanti Bapak kalian isikan di dalam setiap kotak, terus nanti kalian tulis jawabannya apa gitu ya. Oke. Oke, siapa yang mau milih nomor berapa? Ayo, Anissa nomor berapa? Nggak kelihatan, Pak, itu, Pak. Di Masa kita nggak nggak kelihatan ada. rencana Oh, pembelajaran Anissa? Sebentar, berarti Bapak salah share nih. Mana ya? Oh, ini. Oke, ini Bapak punya sebuah permainan nih. nah. Oke, ini ada kotak 1, 2, 3, 4. Nanti kita buka, terus kalian jawab tuh pertanyaan yang ada di dalam kotak. Kalian simpulkan. Oke, pilih nomor berapa, Anissa? Nomor 2, Pak. Oke, kita buka nomor 2. Menurut kalian, apakah tindakan tersebut baik? Jelaskan. Ayo, menurut Anissa apa? Ada Tidak gambar baik, apa Pak, itu? itu. Itu ada gambar Itu apa, gambar Anissa? gambar orang nebang pohon di hutan, Mm-mm. Pak. Nanti Iya, bisa pinter. longsor. Ih, pinter sekali. Hebat, Nanti Anissa. bisa banjir. Itulah adalah dampaknya. Terus kegiatan manusia untuk menanggulangi hal tersebut apa, Anissa ya? Mengadakan apa ya? Harus apa ya? Menanam kembali, Pak, Iya, itu penanaman tumbuhannya. kembali atau Ya, reboisasi. reboisasi. Iya, pinter. Oke, lanjut. Si Erlita nomor berapa, Erlita? Saya anak ketiga, Pak. Saya Oke, mau nomor 3. nomor 3. Oke, ada gambar apa di situ, Erlita? Bagaimana keadaan taman? Itu layu, Pak. Oh, Tanamannya layu. Kenapa tanaman kara layunya? mungkin tidak disiram, Terus? dipotekin, Mm-mm. itu daun-daunnya dipotek-potek orang Oh, sehingga dia
dia tidak sempurna tumbuhnya. Lalu Iya, dia layu deh. pinter. Jadi ini adalah salah satu contoh tanaman yang kurang terawat ya. Kita mungkin telat mengambil pupuk, telat menyiramnya. Akhirnya dampaknya seperti itu. Oke, pinter sekali Erita. Oke, masih ada 2 kotak lagi. Ayo, Anissa pilih nomor berapa? Nomor 1, Pak. Nomor 1. Oke, ada gambar apa aja di situ? Apa itu gambar sedang menanam ya, Pak? Iya, betul. Ada orang sedang menanam kakak beradik. Apakah dampak yang terjadi jika kita melakukan kegiatan tersebut? Ayo, apa dampaknya Anissa? Eh, Lingkungannya akan menjadi terawat, indah, asri, Oke, supaya tidak ada polusi. iya pinter. Itu adalah salah satu usaha manusia untuk mencegah yang namanya kebanjiran, mencegah polusi udara dan sebagainya. Pinter Anissa. Satu lagi kotak nih, satu lagi jatahnya si Erlita ini. Ayo Erlita, nomor 4 yuk kita buka yuk. Ya, Ada gambar Pak. apa tuh Erlita? Kebakaran hutan, Pak. Apa sih penyebab kebakaran hutan itu? Bakarnya tuh pasti gara-gara orang yang seenak-enaknya nebang, akhirnya kena panas, akhirnya ada yang mungkin iseng, Pak. Iya, pintar Kebakaran gundul deh. sekali. Akhirnya kebakaran kemana-mana. Akhirnya kita menyebabkan polusi udara, polusi tanah, ya. Akhirnya binatang-binatang yang hidup di dalam hutan akhirnya mati, ya. Ya, Akhirnya berarti tidak itu dapat salah lagi. satu. Kenapa Erlita? Berarti kupu-kupu juga nggak banyak ada gara-gara termasuk itu ya, Pak. Iya, betul sekali. Itu adalah salah satu ulah manusia yang memenuhi keinginan kebutuhan ekonominya, ya. Jadi tidak mementingkan keadaan lingkungan sekitar, bagaimana dampaknya, bagaimana akibatnya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, stop sampai sini ya. Kita lanjut lagi ke materi kita. Oke, setelah kalian melakukan sebuah kuis ataupun uji coba anak-anaknya kita lanjutkan kembali. Nanti akan Bapak kasih lembar kerjanya ya, nanti dikerjakan. Bapak kasih lembar kerjanya, kemudian nanti dikumpulkan tentang hak dan kewajibannya. Bapak kasih waktu 5 menit dari sekarang. Bapak kasih LK-nya, oke. Oke, waktunya sudah habis. Selesai nggak selesai silahkan dikumpulkan. Oke, tadi dari hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan. Ternyata tumbuhan itu dapat kita manfaatkan sebagai karya seni anak-anak. Seperti apa itu namanya? Kolase. Nah, ini adalah salah satu contoh tumbuhan yang dapat kita manfaatkan sebagai karya seni yang sangat-sangat bernilai tinggi anak-anak ya. Contohnya kita dapat menggunakan biji kacang hijau, biji jagung, biji kedelai, seperti itu ya. Ada biji saga, biji bunga matahari, beras. Ini adalah salah satu contoh kegiatan kita dalam membuat kolase pada mata pelajaran SPDP anak-anak. Oke, nanti Bapak akan berikan tugas nih membuat kerajinan kolase dari bahan alami. Ayo nanti anak-anak cari nanti di rumah, siapkan ya. Oke, seperti itu anak-anak ya. Contohnya seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Ya, pengertian kolase. Kolase adalah, coba dibaca Anissa, apa itu artinya kolase? Kolase adalah karya seni yang dibuat dengan cara menempelkan suatu bahan pada permukaan gambar. Iya, pinter. Jadi kita sebelum kita menempelkan gambar, kita buat dulu sketsanya. Sketsa itu adalah gambar, ya. Gambar sebelum kita akan tempelkan kerajinannya. Seperti itu, seperti gambar yang nampak itu ya anak-anak ya. Oke, nanti anak-anak bisa kita praktekkan bersama-sama nanti di kelas ya bersama anak-anak yang lainnya. Oke, pinter sekali nih anak-anak Bapak nih. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada jenis-jenis bahan kolase yang seperti di awal tadi kita jelaskan ada bahan alam dan bahan buatan. Nih contohnya nih anak-anak nih. Yang contoh bahan alam nih Erlita nih. Ada apa aja nih Erlita nih? Itu ada kacang merah, ada Terus, kacang hijau, terus, jagung, terus.
Iya Pak Zoom, betul Pak, saya nggak kelihatan. Tadi Ada Erla sampai menunduk-nunduk ada matanya ya. apa bumbu-bumbu dapur juga bisa ya Pak? Iya, pintar. Bumbu dapur bisa digunakan untuk kolase. Selain untuk bumbu masak, bumbu obat, dapat Juga juga bisa dipakai sebagai hiasan. sarana pembuatan kolase. Oke, di situ ada daun, ada Daun. apa itu di? Ada bawang merah apa atau apa itu? Itu ada rautan pensil ya. Iya, rautan pensil itu kan terbuat dari kayu, Kayu. makanya termasuk bahan alam. Seperti itu, Anissa ya. Nah, yang satu lagi nomor dua yaitu bahan buatan manusia. Contohnya adalah manik-manik di situ anak-anak. Pak, Hmm. manik-manik itu apa sih? Manik-manik itu bahan seperti eh, mote-mote kecil itu Buat dijual. bikin gelang, Pak. Iya, buat bikin gelang itu di fotokopian biasanya jualnya banyak itu. Ya, jadi nanti kita Ya akan kayak praktekkan. gelang mama saya Pak. Ih, mamanya pakai gelang mote-mote ya? Waduh, hebat sekali. Di situ nanti Buat akan kita arisan. praktekkan. Buat arisan. Nanti akan kita praktekkan anak-anak. Kita akan nanti akan membuat karya seni kolase menggunakan dua bahan, yaitu bahan alam dan bahan buatan. Itu anak-anak ya. Nanti kita akan bagikan lembar kerjanya LKPD 2. Semoga nanti anak-anak kerjakan secara individu supaya hasilnya Terus maksimal. bikinnya harus dua, Pak, itu dari alam sama buatan. Iya, nanti bisa dipilih anak-anaknya. Mana yang paling gampang Dipilih untuk aja. didapatkan? Untuk didapatkan Oke. bahannya. Bahannya nanti bisa dari alam, bisa dari buatan gitu kan nanti. Ya. Tapi nanti suatu saat akan Bapak coba dua-duanya. Mungkin selang beberapa hari. Misalkan sekarang ada bahan alam ini anak-anak berbahan dasar biji-bijian. Silakan nanti persiapkan biji-bijinya. Kalau selanjutnya bukan bahan buatan, kita siapkan bahan buatannya seperti itu ya. Nanti gambarnya Bapak siapkan. Gambarnya nanti dari anak-anak tidak perlu membuat sketsa. Bapak siapkan gambarnya di lembar kerjanya. Supaya nanti kalian tinggal menyiapkan bahan-bahannya seperti apa bahan-bahannya untuk membuat kolase anak-anak. Ada lem, ada Lem. biji-bijian. Ya, pakai cotton bud juga bisa anak-anak buat biar nggak kena lemnya pakai cotton bud. Dia kotor, nggak Heeh. kotor. Cotton bud itu atau korek kuping kalau nggak tahu ya anak-anak ya. Biasanya, Pak, cotton bud itu apa, Pak? Korek kuping ya. Bahasa kasarnya korek kuping ya. Untuk menyolek-nyolek lemnya supaya tangan kita tidak kotor. Kita lanjut. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada apa nih cara membuat kolase? Tadi sudah tahu, kita lanjut lagi. Nah, ini foto kolasenya seperti ini anak-anak ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah cara-caranya, cara membuat kolase. Siapkan alat dan bahannya untuk membuat kolase seperti pensil, kertas, media, tempel, gunting, bahan yang perlu ditempel. Tuh. Oke, kita lanjut lagi. Apa ya? Nah, ini gambarnya nih anak-anak nih, buatlah sketsa atau gambar apa yang diinginkan. Jadi nanti gambarnya bebas ya anak-anak ya. Mau tipe kupu-kupu, mau bunga, mau hewan, bebas pokoknya. Oke, lanjut. Di sini ada contohnya nih. Menggunakan bahan dasar apa ini anak-anak nih? Daun. Daun, pinter. Flanel. Ternyata, berarti ada Kain. dua buah bahan, bahan alami dan bahan buatan. Oke, lanjut lagi. Oke, nah contohnya kalau udah jadi seperti ini nih. Gambar ikannya cakep ya anak-anak ya. Tuh, tempelkan bahan pada pola sketch yang telah Bisa disiapkan. begitu, bagus banget. Ih, cakep ya anak-anak ya. Oke. Nah, ini contoh lainnya juga yang lain seperti ini. Dari daun kita tempelkan bisa bentuk sebagai berbagai macam binatang. Oke, gitu anak-anak ya. Oke, lanjut. Contohnya sebenarnya banyak sekali yang aku Bapak tampilkan, tapi Bapak ambil sedikit aja. Oke, nanti di sini kalian akan mengerjakan namanya tugas LKPD 1, LKPD 2, dan kolase. Oke, sebelum kita mengakhiri pada kegiatan pada pagi menjelang siang hari ini, kita mereview dulu apa yang akan kita sudah kita pelajari dari awal tadi anak-anak. Apa tadi maksud dengan hak anak-anak? Hak, segala sesuatu yang harus kita dapat. Pinter. Kalau kewajiban? Yang harus dijalani, Bapak. Yang harus kita jalani, harus kita laksanakan.
Bagaimana jalannya antara hak dan kewajiban itu? Apakah seimbang atau berat sebelah anak-anak? Harus Harus seimbang. seimbang. Harus seimbang, pintar sekali, harus seimbang, harus seirama, tidak boleh berat sebelah antara hak dan kewajiban. Terus materi yang kedua kita berbicara membahas tentang apa tadi ya, SPDP tadi ya? Membuat Kolase. kolase, Pak, Iya, dari membuat bahan buatan kolase. dan alam. Pinter Erita membuat kolase dari bahan alam dan bahan buatan. Pinter sekali. Mungkin dari Bapak itu saja ya anak-anak ya. Reviewnya tentang apa materinya tentang hak dan kewajiban. Bapak anggap kalian sudah bisa lah membedakan antara hak dan kewajiban. Kalau hak itu yang kita dapatkan gitu aja anak-anak ya. Kita ambil simpelnya aja saja. Kita ambil kesimpulannya. Hak adalah yang kita dapatkan. Sedangkan kewajiban yang harus kita laksanakan. Namanya kewajiban. Kewajiban itu kewajiban banyak sekali. Terus SBDP berkreasi dengan yang namanya kolase. Apa artinya kolase? Kolase adalah karya seni tempel ya, karya seni tempel yang berasal dari bahan alam maupun bahan buatan. Seperti itu anak-anak. Oke, dalam pembelajaran pagi hari ini, apa perasaan kalian? Senang atau sedih atau enggak ya? Sedih, Pak, soalnya Sedih kupu-kupu kenapa? udah mulai nggak ada. Oh, begitu kupu-kupunya sudah mulai nggak ada ya anak-anak ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan kita nanti bisa dapat mengembangbiakan tumbuhan serta nanti situ ada uletnya. Udah biarin aja uletnya nggak usah dibunuh, biar berkembang biak menjadi kupu-kupu. Pintar sekali anak-anak. Oke, adakah yang mau ditanyakan anak-anak dalam pembelajaran pada pagi hari ini? Bapak, tugas Ya, kolasenya itu digambar bisa di print nggak Pak gambarnya? oke. Harus digambar. Bagus, pertanyaan yang sangat bagus ini. Anak-anak untuk sketsanya atau gambarnya itu terserah kalian, memudahkan enaknya mana. Kalau menurut kalian itu menggambar lebih enak, lebih cepat, lebih mudah, silakan saja. Kalau mau di print, silakan aja. Ya, Bapak tidak menganjurkan harus di print Pak, digambar Pak. Terserah pilih yang mana, pilih yang enaknya saja. Supaya kalian tidak merasa terbebani. Oke, ada lagi pertanyaannya Erlita mungkin? Bapak, kalau pakai daun, kan kolase tadi boleh pakai daun, Pak. Iya, boleh. Tadi seperti ada gambar hewan burung tadi, Mm-mm. bagian kepalanya bulat, berarti daunnya boleh digunting, nggak harus Iya, utuh ya, Pak? gaunnya nanti dibentuk, disesuaikan aja. Dibentuk Oh, sesuaikan aja boleh. dengan bentuk karakter hewan tersebut. Misalnya kalau gajah, Baik, gajah kan Pak. panjangnya, kalau gajah atau jerapah tuh lehernya panjang, berarti lehernya harus panjang gitu. Itu tidak harus bulat Berarti bentuk boleh daunnya. digunting daunnya ya, Ya, Pak? boleh Ya, digunting, disesuaikan aja dengan kebutuhannya supaya seperti itu anak-anak ya. Oke, untuk siap, pelajaran Bapak. selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi nggak nih? Waktunya masih ya kurang lebih sekitar 2 menit lagi. Ada pertanyaan lagi? Halo Sudah anak-anak, Pak. ayo. Bapak, Cukup. Bapak kalau ngelem Ya? lem saya, Pak, Mm-mm. Ya, Pak kan Arlita. itu pakai lem. Lemnya Mm-mm. harus lem biasa atau lem lem kertas biasa atau lem tembak atau Itu lem UV kalau atau mau apa, kita Pak? menggunakan karya kolase, kita menggunakan lem fox ya. Jadi lebih kuat. Lem fox itu seperti lem kayu ya. Jadi kuat nanti. Supaya tidak cepat-cepat copot itunya hasil karya kita. Itu Elita ya. Kalau pakai lem kertas nanti nggak nempel. Kita Oh hanya iya, Pak. buang-buang Nanti waktu nggak beli dulu selesai gitu. di Itu ya Gramedia, anak-anak beli ya. dulu. Nanti disiapkan Ya, lagi Pak. ya peralatannya lemnya dan sebagainya. Oke, mungkin pembelajaran kita cukupkan pada hari ini cukup sekian. Untuk besok kita lanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang subtema 2 pembelajaran kedua. Subtema 1 pembelajaran kedua supaya anak-anak lebih mempersiapkan lagi untuk belajar di rumah dan tetap menjaga yang namanya protokol kesehatan karena masih dalam keadaan COVID-19. Oke, nanti ketika ada nilai yang kurang bagus akan kita remedial di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk mengakhiri pada kegiatan pada siang hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan Anissa dipimpin untuk berdoa mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Ayo teman-teman kita berdoa. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam.
Waalaikumsalam, selamat siang anak-anak. Dadah. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak.